Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan melanjutkan kisah Suha dan Ji-eum in the Path of the End yang semakin seru. Langsung saja ya. Setelah mengatakan kutukannya, Su meninggal dalam posisi terduduk dan tangan menggenggam erat kerincing. Meski ada orang mati di hadapannya, yang dipikirkan oleh Chen-un tetap adalah kerincing tersebut. Dia mengambil kerincing tersebut dari tangan Su, meskipun harus memotong kain kerincing yang dipegang erat oleh Su. Setelah itu, dia pergi begitu saja bersama pasukannya tanpa berniat sedikit pun untuk menguburkan mereka dengan layak. Bahkan Hanya yang mengorbankan dirinya untuk melindunginya, dia biarkan begitu saja di jembatan hingga meninggal. Dan setelah 1000 tahun berlalu, Su yang telah bereinkarnasi menjadi Ji-eum mendapatkan kehidupannya. Kini dia tahu bahwa dialah yang memulai kutukan untuk bisa mengingat kehidupan lampau. Dia yang mengikat dirinya sendiri karena dia terlalu sedih, terlalu marah, dan terlalu bodoh. Dan baik di masa lalu ataupun sekarang, Hanya atau yang sekarang bereinkarnasi menjadi Suha adalah orang yang selalu mengkhawatirkannya. Dia adalah orang baik dari awal hingga akhir. Meski tidak paham, tetapi Suha tetap selalu berada di pihaknya. Cukup pelukan dari Ji-eum sudah membuatnya merasa yakin dan bahagia bahwa dia tidak melukainya di masa lalu. Do-yun masih berada di kantor. Dia ternyata memang kesulitan untuk melepaskan Juwon di saat dia sudah menolaknya. Semua tindakan kecil Juwon yang terkadang ceroboh dan ucapan-ucapannya yang begitu blak-blakan membuatnya tidak mampu move on. Juwon juga demikian, dia sulit untuk move on dari Do-yun. Dia ingin mengakhiri perasaannya pada Do-yun, tetapi berulang kali mengetik pesan, tidak ada yang sanggup dia kirim. Karena dia masih mencintainya dan tidak ingin menyerah. Mendadak Do-yun muncul untuk memberikannya payung. Karena kaget, tanpa sengaja dia malah mengirim pesan bahwa dia mencintainya yang baru saja dia ketik. Panik, dia langsung meminta Do-yun untuk tidak membaca pesan yang masuk. Tidak diduga, Do-yun malah memberikan HP-nya ke Juwon agar dia bisa menghapus sendiri pesan yang dikirimnya. Juwon sudah menguatkan tekad untuk mengakhiri perasaannya. Karena itu, dia meminta maaf atas selama ini dan juga berterima kasih karena Do-yun sudah menyukainya. Aku datang menemuimu. Aku menunggumu, aku pun tak memahaminya. Aku tahu kita mustahil bersama dan aku sudah menyakitimu. Kenapa aku dengan tak tahu malu tetap ingin menahanmu? Kau tidak mau membiarkanku pergi? Tanya Juwon bingung. Orang-orang akan bicara sesukanya. Aku sudah biasa dengan itu, tetapi kau tidak. Kau yakin sanggup? Tanyanya. Suruh saja mereka mengejek kita, akan kuumpat mereka lebih parah. Aku sama sekali tidak peduli pada omongan orang lain. Akhirnya setelah sekian banyak episode, mereka mau mengakui dan menerima perbedaan satu sama lain. Mereka resmi berpacaran. Do-yun juga menyatakan bahwa dia sangat mencintai Juwon. Sementara itu, Ji-eum pergi menemui Min-ki setelah mendapatkan ingatannya kembali. Tentu dia marah karena Min-ki adalah Chen-un yang telah membunuh kakaknya dan dirinya 1000 tahun lalu. Min-ki tidak takut karena dia memang sudah menanti Ji-eum selama ini untuk mengingat segalanya dan mencarinya dengan mata penuh amarah untuk membalas dendam. Namun ternyata semua sudah berbeda. Ji-eum sudah menjalani begitu banyak kehidupan dan mengalami sangat banyak pasang surut. Dia tentu marah setelah mengingat kenangan kehidupan pertamanya. Tetapi sekarang sudah berbeda. Sekalipun yang jahat adalah Suha dan bukan Min-ki, dia tidak peduli lagi. Kejadian 1000 tahun tidak akan bisa mempengaruhinya. Aku merasa tersiksa setiap teringat kehidupan itu. Orang-orang harus mati karena kebodohanku. Kutukanmu juga dimulai saat itu. Aku ingin meminta ampunanmu. Aku sangat menyesal dan ingin menebus kesalahanku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu.
ujar GM. Itu jika aku dari 1000 tahun lalu. Sekarang aku sudah bukan dia. Kehidupan ini yang penting kita berdua tahu itu. Kita tak hidup selama ini tanpa arti, lanjut GM. Tujuan GM datang bukan untuk balas dendam, melainkan dengan maksud lain. Dia ingin bahagia di kehidupan ini bersama orang yang dicintainya, dan agar dia tidak lagi menjadi aneh, dia ingin melupakan masa lampaunya dan mencabut kutukannya. Apa yang harus dilakukan? Kau harus tahu sesuatu sebelum kuberitahu caranya. Berhenti mengingat kehidupan lampaumu, berarti kau akan kehilangan ingatan tentang orang-orang yang kau kenal. Apa maksudmu? Mulai saat itu, Kim Ae-kyung, Yeon Ju-won, dan Moon Soo-ha akan hilang dalam ingatanmu. Mengetahui fakta tersebut, GM menjadi bimbang. Dia takut akan melupakan orang-orang yang dicintainya di kehidupan ini. Namun, perkataan Min-ki bukan hanya sekedar omong kosong. GM bisa membuktikannya dengan menemui Hana. Hana sudah mendapatkan ingatan kehidupan pertamanya dan memilih untuk melupakan masa lampau, dan dia sudah tidak mengenali GM sama sekali lagi. Dia menjalani hidup bahagia yang normal. Besok harinya, Soo-ha pergi mengunjungi pamannya di penjara. Tuan Lee sudah benar-benar menyesali perbuatannya. Meski Tuan Lee sudah melakukan hal demikian, tetap saja dia adalah paman yang selalu mendukung dan membantu Soo-ha. Hanya saja Soo-ha berharap, andaikan saja saat ibu meninggal, pamannya berada di sisi ayahnya dan menangis bersamanya. Hal ini pasti tidak akan terjadi. Pamannya mungkin bisa melihat ayahnya juga tersiksa dengan kematian ibunya. Namun, semua sudah terjadi. Dia hanya ingin pamannya tahu bahwa dia tidak menderita. Dia sangat bahagia dan terus ingin menjadi lebih bahagia. Soo-ha tidak datang sendirian, dia datang bersama Do-yoon. Setelah Soo-ha menemuinya, giliran Do-yoon, dan Tuan Lee menangis terus-menerus meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya. GM masih terus bingung dengan pilihan apa yang harus diambilnya. Jika dia memilih berhenti mengingat kehidupan lampaunya, dia akan mampu menyelamatkan nyawa Ae-kyung dan menghentikan kutukannya. Namun, konsekuensinya adalah dia tidak lagi mengingat kenangan bersama orang-orang yang dikasihinya yang berhubungan dengannya di kehidupan lampau. Ingat bahwa tidak semua kehidupan yang dijalani oleh GM dipenuhi dengan kehidupan bahagia. Ada kehidupan-kehidupan sulit dan menyakitkan, di mana dia mengalami penolakan dan kehilangan yang dicintai. Meskipun dia bahagia sekarang, tetapi ingatan menyakitkan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya akan terus menghantuinya. Bagaimana cara berpisah dari orang terkasihmu dengan bahagia? Bukan dengan kesedihan maupun ketakutan. Kalian hanya bermain momen bahagia untuk kali terakhir. Meski menyakitkan, tetapi itu akhir yang indah dan bahagia. Namun begitu ingatanku menghilang, apa yang bisa aku bagi? Bagaimana aku bisa berbahagia? Hari demi hari berlalu dengan kegundahan di hati GM, dan akhirnya tiba hari di mana Ae-kyung akan menjalani operasi. GM, Soo-ha, Ju-won, dan Do-yoon hadir untuk mengantarkannya ke ruang operasi. Mereka semua adalah orang yang dikasihi GM, dan di antara mereka, Ae-kyung adalah yang terbaik. Kenapa? Karena meski dia sakit, dia menyadari ada hal yang membuat hati GM gundah. Paman, aku tak tahu apa masalah paman sekarang, tetapi jangan buat keputusan demi orang lain. Buatlah keputusan demi paman sendiri, lakukanlah yang paman mau. Ucapan Ae-kyung baru menyadarkan Soo-ha bahwa ada sesuatu yang disembunyikan GM. Karena itu, selama Ae-kyung berada di ruang operasi, dia pergi menemui Min-ki. Akhirnya, dia pun tahu kalau GM mau melupakan kehidupan lampaunya dan mengangkat kutukannya. Dia akan melupakan Ae-kyung, Soo-ha, dan Ju-won. Saat GM masih bimbang, mendadak Soo-ha yang sudah kembali dari menemui Min-ki menarik tangannya dan menariknya untuk berlari, sama seperti yang dilakukan GM saat kecil dan saat mereka bertemu kembali. Soo-ha membawa GM ke lapangan indoor dan mulai mengajaknya untuk bermain basket. Hal ini membuat GM menjadi lupa sejenak akan kebimbangannya.
Setelah puas bermain, Suha mulai mengajaknya bicara serius. Intinya, dia tidak suka kalau Ji-em terus mengingatnya di saat dia tidak ada dan di kehidupan yang tidak ada dirinya. Dia sudah tahu semuanya dari Min-ki. Kau pikir aku akan meninggalkanmu hanya karena kau lupa segalanya? Aku akan menemuimu, selayaknya Yeon Ju-won yang menemukan Moon Suha. Kali ini aku yang akan menemukan Ban Ji-em. Aku akan bawa Juwon dan Bibi Aegyeong juga. Jadi kau non Ban hanya perlu diam saja di tempatmu, percayalah padaku. Ucapannya seolah mengangkat beban di hati Ji-em. Tidak hanya itu, Suha juga melamarnya dan memberikan cincin couple. Juwon juga tampaknya sudah tahu mengenai Ji-em dari Suha. Sama seperti Suha, dia pun membeli barang couple untuk Ji-em sebagai janji tidak akan pernah berpisah. Dia memberikannya kalung dan cincin. Setelah itu, dia mengajak Ji-em ke rumah dan dengan cepat dia menjadi dekat dengan ibu. Dia juga memberitahu kalau makanan kesukaannya adalah doenjang jjigae dan bulgogi. Setelah selesai makan, Ji-em melihat-lihat rumah dan mendapati kalau kamar Juwon masih tetap utuh seperti dulu. Saat ibu menemukannya di kamar tersebut, dia tidak marah, malah menceritakan mengenai Juwon. Namun, apa aku boleh tahu kenapa kau biarkan kamarnya? Karena dia bilang akan kembali. Entah kenapa aku percaya jika Juwon yang bilang begitu. Juwon punya kekuatan aneh seperti itu. Aku tahu itu tidak masuk akal. Namun, aku teringat perkataannya setiap mau mengubah kamar ini. Aku takut dia kecewa saat kembali. Apa boleh aku memelukmu? Ibu mengizinkannya. Ji-em langsung memeluknya dengan penuh rasa rindu, meluapkan rindu yang sudah ditahannya selama ini. Mungkin ada satu bagian dalam dirinya yang tidak menyangka bahwa ibunya benar-benar mempercayai ucapannya dan menunggunya. Setelah menyelesaikan semua perasaan yang masih memendam, Ji-em akhirnya pergi ke jembatan di mana dia mengucapkan kutukan sambil membawa kerincing. Dia memegang kerincing tersebut dan kemudian dia masuk ke sebuah dunia lain. Di sana dia bertemu dengan Su. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Su dengan ekspresi datar. Sekarang aku bahagia. Kalau begitu, kini semua sudah berakhir, ujarnya dan tersenyum. Kini semua sudah berakhir. Syarat agar Ji-em bisa melupakan semua masa lampaunya adalah mempunyai hati yang ikhlas dan 4 kata. Kini semua sudah berakhir. Saat Ji-em membuka kembali matanya, dia sudah tidak mengingat kehidupan lampaunya dan Aegyeong, Suha, Juwon, serta ibu. Dia hanyalah seseorang bernama Ban Ji-em, manusia biasa. Entah berapa lama telah berlalu, tetapi Ji-em kembali bekerja sebagai peneliti di Maimobeti dan seperti janjinya, Suha mencarinya lagi dengan sebuah rencana dan bantuan yang lain. Do-yoon dan Juwon semakin romantis. Ji-em lagi di department store sambil menelpon atasannya untuk mengajukan protes karena tiba-tiba saja dipindahkan ke bagian pemasaran hotel. Dia juga ke department store bukan karena kebetulan, tetapi karena mendapatkan kupon dari perusahaan. Di sana dia bertemu dengan Juwon. Bagi Ji-em, Juwon sangat unik karena begitu bertemu, dia tiba-tiba saja menyarankan tas yang cocok dengannya. Obrolan mereka juga nyambung, rasanya seperti dipertemukan oleh takdir. Mereka juga saling bertukar kartu nama. Setelah itu, Juwon menyarankan sebuah resto padanya. Ada restoran Kim Jim yang enak di dekat sana. Ji-em langsung tertarik karena itu adalah makanan kesukaannya. Nona Ban Ji-em, kita harus bertemu lagi ya. Baik Nona Juwon. Setelah pertemuan dengan Juwon, Ji-em lanjut pergi ke restoran yang direkomendasikan oleh Juwon. Itu adalah restoran Aegyeong. Saat sedang makan, dia kehabisan tisu dan seseorang yang duduk di belakangnya langsung menyodorkan beberapa tisu. Orang itu adalah Suha. Dan sama seperti Ji-em dulu saat mendekatinya, Suha pun bertindak agresif. Sampai bertemu lagi, ujarnya sebelum pergi.
Ji-eum masih kebingungan dengan Suha, tetapi rasa bingung itu langsung teralihkan saat Aegyeong mengantarkan kimchi pesanannya. Rasanya sangat enak dan mirip dengan yang dibuatnya. Aegyeong yang ramah membuat Ji-eum menjadi senang padanya. Mereka langsung menjadi akrab. Pertemuan Ji-eum selanjutnya dengan Suha adalah saat dia mengunjungi hotel, dan entah kenapa dia tertarik pada kolam renang hotel. Ada sesuatu di bawah sana? Tanya Suha, sama seperti yang dulu diajukan Juwon dan Ji-eum. Ji-eum langsung mengenalinya sebagai pelanggan di kedai Aegyeong. Suha juga langsung memperkenalkan dirinya Moon Soha, CEO Hotel MI, dan dia juga yang meminta pertukaran personil. Karena aku mau bertemu denganmu, aku ingin bertemu denganmu secara alami, tetapi terlalu lama. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin tahun 1997. Aku belum lahir saat itu. Bibi dari saudara jauhku pernah memperlihatkan foto seseorang yang mirip denganmu. Alasan Suha sama seperti alasan Ji-eum dulu di episode pertama. Ji-eum mencoba tetap tenang menghadapi sikap aneh Suha dan dengan sopan memintanya mempertimbangkan ulang keputusannya. Jika kau sulit membuat keputusan, mau mencoba berpacaran denganku? Tanya Suha sama persis seperti Ji-eum dulu. Ji-eum kaget dan tertawa mengira dia sudah salah dengar. Kau tidak salah dengar. Anggap saja aku merekomendasikanmu menggunakan sebuah sampel. Namun tetap saja mana bisa mengajak pacaran orang yang kali pertama kamu temui. Suha tersenyum dan bertanya balik, gimana kalau bukan pertama? Hahaha, Suha sangat agresif. Dia juga tiba-tiba menunjuk cincin yang dipakai Ji-eum sama seperti miliknya. Ji-eum juga kaget karena dia memakai cincin itu karena ada di rumahnya. Dan Suha malah bilang kalau cincinnya adalah cincin pasangan. Dia akan punya pacar mulai sekarang. Ban Ji-eum, mulai hari ini aku akan 3 kali saja mengajakmu berpacaran. Jika kau menolak itu semua, aku akan menyerah. Namun kau tahu, kita baru kali pertama bertemu bukan? Mau jadi pacarku? Apa ini pernyataan cinta pertama? Ya, ini pernyataan cinta pertama di kehidupan ini, ujar Suha tersenyum. Ji-eum menatapnya dan balas tersenyum. Itulah kisah akhir dari drama Korea Suha dan Ban Ji-eum yang sangat seru. Pokoknya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.